Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita akan selesaikan pembahasan tentang sedekah sunnah pada malam ini, insyaallah. Di pertemuan kita lalu kita membahas tentang siapa golongan orang-orang yang diutamakan untuk mendapatkan sedekah, dan itu dimulai dari orang yang wajib kita tanggung nafkahnya, yaitu istri dan anak-anak, kemudian kepada orang tua, kemudian kepada yang punya hubungan kerabat, lalu kemudian barulah orang-orang yang fakir, miskin, anak yatim dari tetangga-tetangga kita, dan seterusnya kepada orang-orang yang jauh dari kita. Jadi intinya, kalau mau beri sedekah, utamakan dulu kepada keluarga, kemudian orang tua, kemudian baru kerabat-kerabat yang punya hubungan rahim. Itu dulu yang diutamakan dalam sedekah. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ini masih dalam sedekah sunnah, dan insyaallah malam ini kita selesaikan. Berikutnya, hukum bersedekah kepada orang kaya, kepada orang-orang dari keturunan Nabi, kemudian bersedekah kepada orang kafir, dan bersedekah kepada orang fasik. Ini bagaimana hukumnya? Yang pertama, bersedekah kepada orang kaya. Dan kita tahu yang namanya sedekah adalah memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan, sedangkan orang kaya tidak membutuhkan. Jadi bolehkah kita bersedekah kepada orang-orang yang terkenal dengan kekayaannya? Jawabannya dibolehkan. Dibolehkan, artinya tetap berpahala, walaupun yang lebih diutamakan adalah yang fakir dan miskin. Tapi memberikan kepada orang kaya tidak terlarang. Ada hadis yaitu dari Ja'far bin Muhammad, annahu kana yashrabu min siqayat baina Makkah wal Madinah. Jadi Ja'far ini terkenal dengan kekayaannya, dia kaya. Lalu dia pada suatu hari meminum dari air
yang disedekahkan di antara Mekah dan Madinah. Artinya ada orang yang bersedekah air dan dia ikut meminumnya. Faqila lahu, ada orang yang mengenalnya lalu bertanya, atashrabu minas sadaqah, apakah juga engkau boleh minum dari air yang disedekahkan? Faqal, lalu kemudian Ja'far berkata, innama haramallah alaina as-sadaqatul mafruḍah, kami itu yang dilarang cuma mengambil atau memakan sedekah yang wajib. Sedekah wajib itu maksudnya zakat. Jadi yang terlarang bagi orang kaya itu menerima zakat, sedangkan sedekah sunnah itu tidak terlarang. Dan itu dikuatkan dalam hadis Abi Hurairah tentang seseorang laki-laki yang bersedekah di malam hari dan ternyata kemudian dia salah sasaran dalam sedekahnya, dan diberikanlah salah satunya kepada orang kaya. Lalu dilaporkanlah kepada Nabi SAW bagaimana sedekah kami yang telah kami berikan ke orang kaya, dan ternyata Nabi SAW menjawab, sedekahmu kepada orang kaya semoga menyadarkannya bahwa dia selayaknya yang bersedekah. Artinya menyindirnya semoga dia ke depan bersedekah. Jadi Nabi tidak mencela sedekah kepada orang kaya. Jadi kalau begitu memberikan sedekah ke orang kaya itu boleh-boleh saja. Namun kalau ditanya mana yang lebih utama, tentu orang kaya tak membutuhkan sedekah. Orang kaya itu lebih cenderung kalau kita memberi hadiah, karena hadiah sebagai balasan kebaikan, memberikan penghargaan, itu disebut hadiah. Kalau kita bertetangga dengan orang kaya, jangan kira bahwa kita selalu yang harus menerima sedekah dari dia. Kita membalas kebaikannya dengan hadiah, itu baik dan tetap berpahala. Karena ada orang yang mengira kalau kasih ke orang kaya tidak ada pahalanya. Nah, itu tak benar. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Apa hukumnya sedekah kepada orang-orang yang menjadi keturunan Nabi SAW? Ini yang dimaksud adalah dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Karena banyak orang hari ini yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, tapi kadang-kadang kita tak tahu apakah benar atau tidaknya. Karena golongan Syiah pun hari ini mengaku semuanya keturunan Nabi. Orang-orang Syiah itu, Pak, itu mereka pun mengaku bahwa mereka keturunan Nabi. Jadi kita tidak tahu. Tapi intinya kalau benar-benar dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, apakah boleh terima sedekah? Jawabannya boleh. Yang dilarang apa? Yaitu yang dilarang adalah menerima zakat. Karena Nabi SAW pernah melarang Hasan Hussein untuk memakan harta dari Baitul Mal. Nah, itu yang terlarang. Walaupun begitu, sebahagian ulama masih membolehkan kalau turunan Nabi itu betul-betul miskin. Tapi kalau sedekah semuanya sepakat, tidak ada larangan memberikan kepada keturunan Nabi. Tak ada larangan. Baik, berikutnya, apa hukumnya memberikan sedekah kepada orang fasik? Orang fasik itu orang yang sering melakukan dosa kecil, pernah melakukan dosa besar, dan belum bertaubat. Jadi kita memberikan sedekah kepada orang yang tidak solat, hanai semayang, hanai puasa, lalu kita kasihlah sedekah untuk dia. Malah bisa jadi mungkin dalam Ramadan kita kasih sedekah kepada orang yang tidak puasa. Jadi tidak solat, tidak puasa, tidak bayar zakat, pemakan riba, macam-macam tu, kalau belum taubat maka dia disebut fasik. Bolehkah kita beri sedekah untuk mereka? Jawabannya juga boleh.
tidak dilarang. Wa tuhallu sadaqah ala fasik, dihalalkan memberi sedekah kepada orang-orang fasik dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, fi kulli kabidin ratbatin ajrun, dalam setiap hati atau setiap makhluk yang punya hati yang basah, maka dia mendapatkan pahala di saat memberi sesuatu kepada makhluk tersebut. Ini hadis ini dikeluarkan Nabi ketika menyampaikan berita tentang seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Di ujung hadis itu Nabi mengatakan, di setiap hati yang basah ada pahala. Anjing yang kita beri makan, minum, dia punya hati, walaupun dia tak punya akal. Kita menolong seekor bebek untuk menyeberangkannya ke jalan, dia punya hati, cuma kita tak pahami ucapan terima kasihnya. Maka setiap pertolongan kepada hati yang basah menimbulkan pahala. Kalau anjing atau binatang-binatang kita tolong dapat pahala, maka memberikan sedekah kepada orang fasik itu tentu lebih utama mendapatkan pahala, karena dia masih mukmin. Jadi orang fasik itu dia mukmin tapi ahli maksiat. Walaupun tak salat, kita berikan, tetap sedekah kita berpahala. Namun begini, ada hadis Nabi yang mengatakan, la ya'kulu ta'amak illa taqi, janganlah izinkan memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini hadis ini membicarakan juga tentang ketika kita mengundang orang-orang untuk makan makanan kita, apakah acara walimah macam-macam, itu sebaiknya dihindari mengundang orang-orang yang ahli maksiat. Makanya di sini maksud hadisnya fa urida bihi al-aula, yang diinginkan Nabi dalam hadis ini adalah lebih utama untuk tidak mengundang ahli maksiat. Jadi bukan melarang ahli maksiat untuk memakan makanan kita, tapi lebih utama jangan undang. Ini kita buat walimah ni, dalam undangan tu ya jangan undang pelacur, doki tabe, walaupun itu besti kita. Berarti kalau besti kita sama-sama pengedar sabu. Kita kalau makanan kita halal, maka tidak diutamakan mengundang orang-orang fasik untuk memakan makanan kita, karena dengan mengundangnya kita seakan-akan meridai perbuatannya. Juga kita tak boleh datang ke walimah orang-orang yang berasal hartanya harta haram. Mendatangi walimah perkawinan itu kan wajib, itu hukumnya wajib. Tapi ketika berhadapan dengan undangan berasal dari harta haram, maka kita pun berubah, kewajiban itu gugur dan dianjurkan untuk tidak memakan makanannya selama kita tahu bahwa dia menghasilkan makanan itu dari harta haram. Berbeda kalau bercampur, pagi PNS, malam pemain judi atau pengedar sabu, jadi hartanya bercampur. Nah di situ masih dibolehkan, artinya masih dibolehkan karena kita bisa memasang husnudzan kita yang dia buat ini mungkin dari gaji yang PNS-nya. Tapi menyotok but haram, memang kerjanya cuma kerja haram, tidak ada kerja lain dia itu. Itu yang diundang pun sebaiknya tak datang. Apalagi orang alim, orang yang dituakan, dialimkan,
itu sebaiknya tidak datang ke walimah yang dibuat oleh orang fasik. Kenapa? Kalau datang orang alim ke situ, maka menjadi sebuah sandaran pada masyarakat awam. Mereka akan mengatakan, ustaz mentang gejak kenan ngan dengkunya ni koknya, so ngan dengkunya yang pos habisnya dengkunya cik ngan ke kan. Jadi seakan-akan meridai perbuatan dia. Jadi kita ini juga yang punya makanan, punya minuman, tidak dianjurkan memberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Tapi sekali lagi, ini bukan haram, tetapi anjuran. Kalaupun kita beri kepada orang fasik, maka kita tetap dihitung pahala sedekah. Maka kan sering ada orang bertanya, ustaz, kalau ada dua tetangga yang miskin, satu salat, satu tak salat, ke mana saya harus beri? Ya tentu dua-duanya boleh, cuma suara hati biasanya lebih memilih yang salat. Kenapa begitu? Nah, disitulah kuncinya. Ketika Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan dua perkara. Yang pertama, diberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan hidupnya. Yang kedua, diberikan rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Jadi takwa itu menyebabkan terbukanya pintu keberkahan rezeki. Lalu kenapa kita menahan diri kalau memberikan sesuatu kepada orang fasik? Jadi ketika ditanya, kita suruh antar makanan sama anak, nak tolong antarlah ke tetangga kita yang miskin itu. Si anak nanya, itu yang om tak solat itu tajuk syid mak. Misal ni yang sama om yang tak solat tu apa kita kasih juga? Kira-kira jawaban kita, oh jangan, yang itu jangan. Apa yang kajuknya? Buinya apa yang kajuk tadinya? Asih mandumnya apa yang kajuk? Kajuk yang semayang menteng. Kenapa tiba-tiba hati kita bersuara bahawa tak usah kasih yang tak solat itu? Hubungannya adalah yang bertakwa Allah mudahkan rezeki. Yang tidak bertakwa, maka Allah akan persulit pintu rezeki kepadanya. Bukan tak dapat, Allah persulit. Sehingga hati kita ini yang membuat timbul suara hati yang menyebabkan kita tak mau kasih ke orang tak solat. Itu adalah settingan Allah SWT. Makanya orang tak solat dapat sempit rezekinya. Tapi kalau seandainya ada orang tak solat makin kaya, korupsi, maksiat, main perempuan, kemudian kadang-kadang ada yang main laki, lalu kemudian macam tu kubur maksiat, kaya menjadi-jadi kaya, maksiat luar biasa, itu malah masuk ke jurang istidraj, diulur-ulur oleh Allah untuk dimasukkan ke neraka, mati nak sempat taubat. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau dia miskin, kalau dia fasik, ada dua kemungkinan. Pertama, Allah persulit kehidupan rezekinya. Yang kedua, Allah kayakan dia tapi merencanakan untuk memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi dua kemungkinan buruk yang terjadi. Nah tentu kita bertanya-tanya, hana roh kujuk keji, saya tidak ada keinginan untuk kasih ke dia, hana semayang. Itu suara hati, itu adalah suara hati berawal dari janji Allah. Karena hana semayang ke susahnya rezeki di hadapan. Kita punya satu pintu toko, kita jualan, kita tidak salat, datang Ramadan tidak puasa, orang semuanya tahu itu yang punya toko itu tidak salat, tidak puasa. Akhirnya orang memilih untuk tidak beli di dia, belinya ke pintu toko orang-orang yang salat. Oh tidak tahu pun orang-orang tetap ke sana orang pergi. Kenapa itu terjadi? Itu semua adalah ikut campurnya Allah dalam urusan keberkahan rezeki. Makanya kita ini kan walaupun kita tahu tidak ada masalah memberikan sedekah ke orang tak salat, tapi hatinya main handro tajuk. Saya ada orang pak jualan, sering keliling komplek,
duduk penuh kota nak ke Mekah. Dah saya tak sebutkan ciri-ciri orang dan takut saya bapak kenal sehingga bapak nanti akan memvonis ya. Jadi dia keliling-keliling jualan sampai ke komplek kami karena orangnya sudah tua ya, dan haruh sayang denging, belum kenal pun saya beli. Jadi kalau saya beli 2 saya bayar 10. Artinya kalau bendanya saya ambil 2 tapi yang saya bayar untuk 10. Nah berdungga dalam pupuk lagi karena sayang katuha mentang bicara rezeki. Tapi pada suatu hari ketika kami sedang solat asar di musalla, ni beliau ni orang tua ni Pak nunggu di depan musalla dengan barang dagangannya, nunggu supaya kapan kami keluar dia mau jualan. Hana ke sembayang. Semenjak saya tahu beliau tidak solat, semenjak itu saya stop semua pembelian. Hana belum boleh. Itok pintu rumah kunci. Paling saya lihat dari gorden saja, urut Tuhannya, saya kunci. Ya. Kenapa saya kesal? Tentu yang membuat pergerakan hati itu Allah. Semenjak saya tahu dia tidak solat, saya nak mau kasih. Itu suara hati, Pak. Ya. Jadi itu bukan kesalahan kita. Suara hati menunjukkan dia sedang dipersempit rezekinya. Ma'ina ada umur sudah 60 tahun lebih mentang hana sembahyang. Makanya Allah persulit hidup mentang muwet-wet, Pak. Dia keliling-keliling, sudah tua masih keliling-keliling, tak solat lagi, masya-Allah. Ya. Nah, makanya ini dibolehkan memberi sedekah kepada orang fasik. Tetapi kita tetap biasanya hati kita memilih si fakir dan miskin yang taat untuk kita bantu dibandingkan fakir dan miskin yang tidak taat. Baik, kemudian apa hukumnya memberi sedekah kepada kafir? Tadi pada orang fasik boleh, sekarang sama orang kafir. Tetangga kita Cina miskin, walaupun Cina jarang miskin, tapi ada Cina miskin. Kenapa Cina jarang miskin? Pertama, karena mereka giat sekali cari rezeki. Yang kedua, persatuan mereka kuat. Jadi kalau ada yang baru datang ke Lok Semawe dan itu sudah punya saudara-saudaranya yang duluan kaya di Lok Semawe, itu kan mereka bersatu padu menolong orang yang baru ini. Hijau modal, dibuka toko, hijaunya nanti baru kembalikan. Begitu sistem Cina, Pak. Di urung tanya Aceh, mati kero ke, home kah kero ke, aku bikinnya hanya jeda, Pak. Ya, mereka persatuannya kuat. Tapi kalau mereka sudah marah, maka dibuang beramai-ramai. Kalau Cina ada yang masuk Islam, itu dibuang beramai-ramai, satu keluarga besar membuangnya, maka berubah jadi miskin kembali. Begitu sistem Cina. Nah sekarang ada Cina tinggal di samping kita, kebetulan miskin. Bolehkah kita menolongnya dengan sedekah kita? Berpahalakah sedekah kita? Para ulama menjawab, bersedekah kepada orang kafir maka juga dibolehkan. Dapat pahala? Dapat. Dengan dalil surat Al-Insan ayat 8, Allah mengatakan wa yut'imuna at-ta'am min hubbihi, yaitu orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang suka memberi makan, ala hubbihi, dari harta yang dia senangi. Yang dia beri siapa? Miskinan, orang-orang miskin, wa yatiman, orang anak-anak yatim, wa asiran, dan para tawanan-tawanan perang. Nah, jadi yang orang-orang baik itu sering beri makan, sampai ke tawanan perang dia masih memberi makan. Makanya orang Islam, Pak, kalau menawan orang kafir itu tidak disiksa, malah dikasih makan. Itu orang Islam. Kenapa? Ajaran Allah ini begitu murni. Nabi kalau sudah menawan orang kafir tidak pernah menyuruh siksa. Kalau memang dia layak dibunuh, hanya dibunuh, tak disiksa. Makanan tetap diberi. Allah mengatakan wa asiran. Siapa wa asiran? Tentu tidak mungkin yang dimaksud asiran ini adalah orang-orang mukmin, karena orang mukmin tidak ditawan di masa Nabi. Juga tidak mungkin kalau yang dimaksud adalah kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang sudah
tunduk di bawah pemerintahan Islam dan mau membayar pajak. Mereka tidak ditawan dan tidak boleh diganggu pun. Ya, itu kafir zimmi. Maka yang dimaksud di sini adalah kafir harbi, kafir yang memerangi Islam. Mereka yang ditangkap, ditawan, tapi tetap disuruh kasih makan. Dan Allah mengatakan golongan yang baik itu memberi makan kepada tawanan dari golongan kafir harbi. Maka para ulama mengatakan bahawa memberi sedekah kepada orang kafir, walaupun itu kafir harbi, itu tetap mendapat pahala. Dengan catatan, selama kita beri itu tidak bernilai memuliakan dan tidak menghinakan diri kita. Jadi tidak boleh memuliakan kafir atau menghinakan diri kita di hadapannya, itu tidak boleh. Jadi kita beri sesuatu kerana menghormatinya atau menghormati agamanya, tidak boleh. Maka tidak boleh Pak ucapkan selamat Natal. Ini hari ini tanggal berapa? 23. Itu malam selamat Natal tak boleh ucapkan. Tahun baru tidak boleh ucapkan. Karena Natal dan tahun baru itu Happy New Year's ya, itu sama dalam pandangan mereka. Natal itu hari kelahiran Yesus, peringatannya itu di 1 Januari. Maka digabung itu. Merry Christmas dengan Happy New Year itu digabung. Bolehkah kita mengucapkannya? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Dengan mengucapkannya maka kita telah meridai adanya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Haramnya. Bolehkah kita memberi hadiah untuk bingkisan Natal? Nah, itu yang dimaksud sedekah yang haram. Karena kita memuliakan agamanya. Tidak boleh, walaupun itu bestie kita, walaupun itu teman sealumni di SMA waktu di Medan misal. Tidak boleh. Tidak boleh kirim bingkisan, tidak boleh ucapkan selamat Natal. Jadi akidah itu harus dipertahankan. Apalagi sampai mencium kepala paus. Pemuka agama mencium kepala paus, tentu yang terbayangkan adalah kita menghormatinya dan memuliakannya dengan agama yang dia bawa. Karena paus itu kan lambang agama, Pak, simbol. Tapi dapat manfaat. Apa manfaatnya? Jadi menteri agama. Makanya kalau mau jadi menteri agama banyak-banyak buat begitu, Pak. Karena ini zaman-zaman fitnah. Ini zaman fitnah. Kalau kita bagus sekali jaga agama, tidak diangkat jadi menteri agama. Ngati yang diangkat. Jadi oleh karena itu boleh memberikan sesuatu kepada kafir, kita bernilai pahala. Misal teman kita tadi atau tetangga kita yang Cina kafir ni, dia pulang dari Medan, dia kasih ke anak kita coklat, dia bawa pulang bika Ambon, selama zatnya tidak haram, boleh kita terima, tidak ada masalah. Nabi dulu kasih Yahudi kasih makanan, Nabi terima. Malah dikasih makanan berupa daging yang sudah masak, Nabi terima. Sampai Nabi kemudian ditanya sahabat, Rasulullah, ini yang sembelih mereka. Kata Rasulullah, kita bacakan bismillah ke atasnya. Karena kita kan Pak, kita orang Islam, tapi ini di masa Nabi yang masih murni. Dua agama lain kan agama samawi, agama langit itu kan tiga, Yahudi, Nasrani dan Islam. Nah, datang Islam itu menghapuskan dua agama ini. Namun ada beberapa perkara yang masih dibolehkan. Yang pertama, menikah dengan mereka yang ahlul kitab. Sekarang sudah tidak dapat lagi ahlul kitab itu. Maka ada sahabat yang menikah dengan orang Yahudi. Saya lupa, entah Sa'ad bin Abi Waqqas, saya lupa, dia menikah dengan Yahudi, Pak. Atau Umar bin Khattab, salah satu istrinya itu Yahudi, itu ada. Tapi ahlul kitab. Kemudian tujuannya diislamkan. Lalu yang kedua, catatannya adalah makanan mereka masih boleh kita makan, sembelihan mereka masih boleh kita makan. Allah yang sebutkan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum
wa ta'amukum hillul lahum. Makanan atau sembelihan mereka ahlul kitab boleh kalian makan halal. Syaratnya yang menyembelih ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kalau disembelih di negara Hindu, Buddha, itu tak boleh. Juga sekarang jadi masalah, Yahudi dan Nasrani hari ini itu bukanlah Yahudi dan Nasrani yang dulu, yang masih mempertahankan kitabnya. Makanya walaupun begitu Pak, para ulama berpendapat begini, kalau kita berada di negara-negara yang komunitas orang-orangnya beragama Nasrani atau Yahudi, itu sembelihan mereka sampai sekarang masih boleh. Sebagian ulama mengatakan begitu. Jadi kita masih boleh makan kalau diimpor dari negara-negara Yahudi atau Nasrani. Tapi tidak boleh makan sama sekali kalau yang menyembelih itu bukan agama samawi. Hindu, Buddha, apa macam-macam, Sinto, itu tak boleh sama sekali. Kita ke Thailand, pergi ke Bangkok, lalu kita lihat ada makanan dijajakan itu, daging segala macam, nya hanjit baju orang kahonnya, karena mereka agama mereka Buddha. Thailandnya Buddha Pak. Ada Nasrani sedikit sekali. Jadi dibolehkan memberi hadiah kepada orang kafir selama tidak memuliakan, dan boleh menerima hadiah dari mereka. Jadi kalau kita pun yang pergi, kita pulang, kita kasih ke tetangga kita yang kafir, masih boleh, selama tidak memuliakannya. Baik, berikutnya sedikit lagi, apa hukumnya sadaqatul madyun wa man alaihi nafaqah? Hukum orang yang masih ada hutang tapi bersedekah. Dia masih ada hutang tapi sedekah. Para ulama menjawab, termasuk salah satunya mazhab Syafi'i menjawab, tahrimus sadaqah min madin la yajid lidainihi wafa. Haram hukumnya orang yang masih berhutang bersedekah selama tidak ada kelebihan harta. Maksudnya dia punya uang, memang selayaknya uang itu cuma cukup untuk bayar hutang, maka tidak boleh sedekah, harus segerakan hutang. Jadi baik pedih sedekah tapi hutang. Ini kan penyakit orang hari ini Pak, sedekah. Padahal kita tahu ternyata dia hutangnya banyak, tapi kasih nampak sedekahnya. Semua pekerjaan yang sunnah itu tidak boleh didahulukan selama masih ada hutang yang berurusan dengan harta. Wajib bayar hutang. Umrah itu tidak boleh dulu kalau masih ada hutang, kecuali hutangnya belum jatuh tempo. Maksudnya kita janji sama dia setahun, tiap-tiap bulan tu 500.000. Hutang sudah kita bayar 500.000, selebihnya kita sedekah, pergi umrah, itu aman. Tapi kalau satu-satunya harta memang untuk bayar hutang, ya hanjit tak bersedekah, malah sedekah itu bisa menjadi dosa. Ya bab bersedekah luar biasa, hutang nak bayar kok pada orang Pak. Orang berhutang itu Pak, nasibnya itu berbahaya sekali. Nasibnya nanti berbahaya sekali itu. Dan kita yang pernah ditipu dalam urusan hutang, malah kita kemungkinan untuk selamat besar. Ya, kita untuk selamat itu besar, karena kita akan mendapatkan bonus-bonus dari orang yang menipu kita. Pahala dia untuk kita, tidak cukup untuk bayar hutang, dosa kita diambil untuk dia. Maka selamatlah kita di akhirat gara-gara sering ditipu-tipu hutang. Makanya bapak ni kalau hidup tu berusahalah kena tipu. Jadi kena pengeknya kemungkinan untuk selamat le Pak ya. Jadi ini tentang sedekahnya orang berhutang. Itu tidak boleh mengutamakan sedekah daripada hutang. Wajib segera selesaikan hutang. Rasulullah mengatakan matlul ghani zulmun, menunda-nunda hutang bagi orang yang sudah punya uang zalim. Menunda hutang kepada orang yang sudah punya uang zalim. Dan orang kalau takut sama Allah, takut sama neraka, dia menyegerakan hutangnya, dia segerakan. Baik, kemudian terakhir, ada sesuatu yang haram dan makruh dalam urusan bersedekah. Apalagi, yaitu yang pertama, disepakati haram hukumnya meminta-minta sedekah. Haram hukumnya meminta-minta sedekah.
Dan sekaligus haram hukumnya idharul faqah, menampak-nampakkan seakan-akan kita ini orang menderita. Ini haram. Laki sedekahnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seorang hamba telah membuka man fataha baba mas'alatin, yang mulai membuka dirinya untuk meminta-minta, fatahallahu alaihi baba faqrin, maka Allah mulai membuka pintu kefakiran kepadanya. Yang galak melaki itu tunggu-tunggu difakirkan Allah. Makanya pengemis-pengemis itu pak, perbuatan terlaknat. Melaki-laki bagobnya itu semua perbuatan terlaknat. Walaupun kita miskin, tak boleh merendahkan diri kita dengan meminta-minta. Ya, Rasulullah marah sampai Rasulullah mengatakan, semua orang yang suka meminta-minta di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Enggak ada daging ni pak, jadi tengkorak ni. Kenapa wajah yang jadi sasaran? Kata Nabi, seperti dia menghilangkan rasa malunya, begitulah Allah hilangkan wajah daging di wajahnya. Jadi hana malele, datang minta dengan tangan, bilang ini bilang itu perbuatan menghilangkan izzah, menghilangkan kewibawaan. Kadang-kadang pak, kita tidak meminta-minta di jalan, tapi kita sering meminta ke tetangga, minta bawang, minta tomat, minta pisau, minta sendok, minta pinjam cangkul. Pokoknya ada apa-apa pinjam tapi nak. Kalau kaya bawa manok dia dua boh nak samping, minta bawa manok samping. Besok 2 biji, udah sebulan pak 1 papan sama dia semuanya. Itu jangankan bawa manoknya, papannya pun tak pernah dikembalikan. Itu perbuatan itu bukan baik, bukan dimaklumi. Itu pertama, dosa, menghilangkan kewibawaan diri. Yang kedua, dibenci orang. Orang kalau sudah datang anak itu buka pintu pagar, itu nak dibuka pintu lagi. Kemudian orang tak suka bergaul dengan orang yang suka meminta. Makanya kita ini tak boleh suka meminta-minta. Disuruh berusaha, miskin pun disuruh kerja selama masih mampu, kecuali sudah gawat darurat, habis harta, kebakaran macam-macam, menolong diri dengan meminta terpaksa lakukan, itu boleh. Maka baik galak melaki kerana urang itanda. Baik galak-galak dan melaki bacu-bacu. Oleh kerana itu Bapak Ibu, enggak usah kasih itu ke pengemis-pengemis yang di jalanan itu, enggak usah dikasih. Itu bukan pekerjaan yang baik. Bukan pekerjaan yang baik. Itu terlaknat. Terlaknat. Kemudian sekaligus haram menampakkan kemiskinan, menampakkan kefakiran. Jadi kasih-kasih nampak gaya-gaya miskin supaya orang iba, kan pakai baju yang compang-camping padahal di rumah kok mewah. Itu tak boleh menampak-nampakkan. Kenapa? Rasulullah mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan di bawah. Kita punya keluarga besar pak, dikenal sama keluarga besar, kita punya uang. Lalu keponakan kita yang miskin, yatim, dia telefon, Pak Wang, ni kan kami kan mau sekolah, masuk pesantren, tak ada uang lagi, ayah sama mama pun tak ada. Kemudian dia minta, dia tahu kepada siapa dia meminta. Di saat itu baik tak pegang singgah sindro, baik tak pegang. Kalian tak tahu ya, Pak Wang ni kan sebenarnya miskin juga, cuma selama ini mungkin ada sedikit. Ini mobil yang kalian lihat waktu Pak Wang pergi ke rumah kalian, itu mobil rental, padahal si mobil Roy Pak. Jadi pedih backdrop, kasihin tapi itu tak boleh. Artinya kalau kita digantungkan orang harapan kepada kita, kita sedang berada di dalam kebaikan. Jadi orang kok mintanya ke kita, anak-anak kita, anak-anak keponakan saudara, kalau tak ada uang telefon kita, nyan getanyonya kena pertambang surga oleh Allah dengan cara mereka bergantung pada kita. Maka baik bahasa sindro, kalau ada uang kasih, asal ada uang sedekah, biar mereka tahu sedang ada. Jadi ini sembunyi-sembunyikan, peng lah ATM 200 juta sembunyi, nanti kemana-mana pakai sepeda supaya tak nampak, padahal kaya dulu apa, pakai sepatu 11 tahun, pakai sandal Jepang kan. Jadi ini termasuk perkara yang tak boleh, menampak-nampakkan kefakiran sehingga ada orang yang iba kepada kita, itu tak boleh. Baik, itu perkara-perkara yang perlu kita jaga dalam urusan sedekah.